pembahasan yang lalu baru 3 mungkin ya 2 poin itu baru ma'rifatullah, tapi pengantar sebenarnya. Kali ini kita lanjutkan kembali beberapa poin berikutnya yang menarik, tapi sekali lagi ini masih sifatnya di bagian muqaddimah, belum ke isi. Sekedar mengingatkan kembali bahwa tidak sedikit para intelektual internasional masuk Islam itu karena Quran, antara lain ini Arthur J. Ellison ketika mengajukan pertanyaan yang kemudian dicari jawabannya tidak ketemu, lalu melakukan riset sendiri dan akhirnya menemukan hidayah setelah diberitahu bahwa hasil temuannya itu terdapat dalam Quran, sehingga dia terperanjat, kaget, lantas sodorkan inilah ayatnya, bahwa saat orang tidur ruhnya dipegang oleh Allah, kemudian akan yursilu, dikirim kembali pada waktu yang lain kalau Allah menghendaki orang itu masih hidup. Tapi kalau Allah menghendaki orang itu meninggal, maka ruh tidak akan dikembalikan. Pertanyaannya, bagaimana kalau Allah lupa? Tapi nggak mungkin lupa kan? Mungkin nggak lupa? Mustahil. Mustahil Allah punya sifat lupa. Maksud saya kalau pakai bahasa kelakar ya, kumaha Allah pohon akan masuk gede, tapi tidak mungkin dan ya. Itulah Arthur J. Ellison syahadat dengan mengatakan ini tidak mungkin ucapan manusia. Ketika beliau membaca surat Az-Zumar 42, pasti ini firman Tuhan. Setelah itulah beliau syahadat. Jadi kekuatan akidahnya ditemukan lewat Allah, sebuah pengalaman empiris. Baik, kalimat berikutnya, poin berikutnya adalah mengenal alam gaib atau alam yang ghairul manzur, alam yang tidak nyata. Di dalam alam ini Syekh Sayyid Sabiq memuat 2 makhluk ya. Yang pertama min qawiyil khair, mewakili kekuatan baik, sebutnya dengan al-malaika. Yang kedua qawiyus syarri, mewakili kekuatan buruk, disebutnya iblis. Berikut minasyaiton sebagai tentara. Jadi pertanyaannya adalah, apakah iblis dan setan sama? Beda. Iblis itu makhluk, bagian dari jin. Dalilnya Al-Kahfi yang mengatakan wa kana minal jinni, iblisa kana minal jinni. Iblis itu bagian dari jin, berarti bahan bakunya sama. Kalau syaitan itu sifat, bukan makhluk. Sehingga kita membaca doanya a'udzubillahi minasyaiton, bukan a'udzubillahi minal jinni atau a'udzubillahi minan. Sebab asyayatin menurut surat lain, misalnya Al-An'am, itu bisa dari al-jin wal ins, bisa dari manusia, bisa dari jin. Artinya siapapun namanya manusia berpeluang menjadi asyaiton. Suami bisa jadi setan bagi istrinya, begitu pula sebaliknya. Anak bisa menjadi setan bagi orang tuanya, begitu pula orang tua, dan seterusnya. Apa itu setan? Setahu saya kalau dari segi bahasa, syatona itu bisa berarti menjauhkan, memindahkan, mengalihkan. Sehingga segala sesuatu yang menjauhkan memori kita, ketertarikan kita kepada Allah, namanya syaitan. Makhluk ya. Contoh, di sebuah daerah ada seorang suami memaksa istrinya menjadi PTS. Karena orang anak muda ini cerita yang saya dapatkan sekian tahun yang lalu ya, bahwa anak muda mungkin karena terbiasa nyaman oleh usaha orang tuanya yang bagus gitu,
Tapi pada saat COVID ambruk. Lalu anak muda ini gak siap dengan situasi yang sulit. Akhirnya dalam posisi yang terpuruk gitu. Qad khaba barangkali ya. Saya yakin ayat itu berlaku untuk dia. Wa qad khaba man dassaha. Dihinakan oleh Allah. Nah, dalam situasi bingung, teman-temannya main ke rumah, ngetuk teman-temannya, istri lo cantik juga ya, lo mau? Itu bayangkan, lo mau? Ya kalau lo mau, tawarin gua tawarin dia, lo berani 500.000 lah sejam, oke, masya Allah gitu. Akhirnya istrinya dipaksa untuk melayani. Muncul setan lagi, ternyata gampang juga cari duitnya. Nah di situ itu belum rame masalah WA ya. Pakai WA langsung keliling, akhirnya ya tertangkaplah orang itu. Modusnya apa? Tadi human trafficking, dia menjual istrinya sendiri. Itulah syaitan. Berarti suami itu setan bagi istrinya tadi. Begitu pula sebaliknya, orang tua ada yang menjual anaknya kan, sehingga sudah tahu. Jadi di sini Bapak Ibu ya Allah, dunia hari ini sudah terputar balikkan sedemikian. Nah, kembali ke sini. Jadi poin kedua ini sekali lagi ada dua makhluk yang secara diametral berseberangan. Yang satu tadi qawiyul khair, kekuatan baik, yang satu qawiyus syarr. Mewakili malaikat, barangkali ayat-ayat ini menunjukkan pada bagaimana malaikat menyukai, mencintai orang-orang yang senantiasa amanu wa amilus shalihat. Misalnya surat Fussilat ini ada kata-kata wala tahzanu wa abshiru. Ucapan malaikat kepada orang yang istiqomah. La takhafu, jangan takut, jangan takut. Jadi akan selalu memasukkan bisikan yang baik, ya. Bisikan yang baik, bukan yang syarul waswas, tapi khairul, ya, yang baik, ya. La takhafu, jangan takut Bu, jangan takut Pak. La tahzanu, jangan sedih. Absyiru, nanti Anda dapat surga. Sabarlah, istiqomah. Bahkan pernah saya kutip kemarin bahwa doa malaikat untuk orang yang tetap berada di dalam masjid ketika thalabul ilmi setidaknya 3. Allahumma gfir lahum warhamhum wa tub alaihim. Itu doa malaikat. Dalam Sahih Muslim dipaparkan bahwa malaikat keliling setiap waktu untuk melihat alaqah-alaqah. Lalu malaikat ikut diam duduk di situ. Kenapa? Karena ridon bima yadlum, karena mencintai yang dicari oleh orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu ini. Lalu mendoakan tadi, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka, ya Allah terimalah taubat mereka. Bayangkan Bapak Ibu, 3 doa dipanjatkan oleh malaikat kepada Allah. Apakah kita tidak gembira? Jadi mestinya taklim itu menjadi kebutuhan rohani bagi setiap mu'min. Nah di saya masih banyak yang malas, ya. Masih banyak yang kibir gitu. Yang kedua begitu pula di surat Ghafir. Surat Ghafir ini mirip dengan yang tadi, ya. Yastaghfiruna lilladzina amanu, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Yang tadi, ya, saya kutip hadis. Sebaliknya kalau iblis adalah justru memasang target sebanyak mungkin manusia tidak. Misalnya Bapak Ibu perhatikan ayat yang 17. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Itu targetnya. Bahkan di ayat lain ajmain, kalau perlu seluruh manusia menjadi followernya, menjadi pengikutnya. Nanti di akhirat orang-orang yang mengikuti iblis tadi ketika di dunia mengaku, inna kunna taba'an lakum, sungguh kami ini pengikutmu wahai iblis dulu di dunia, tolonglah kami min azabillah,
dari azab Allah. Apa jawaban iblis? Maaf bu, pak, hari ini sarua saya gak bingung, disiksa wae. Jadi sekarang masing-masing lah, tolong jangan mencela saya, cela dirimu. Kenapa kamu mengikuti saya? Nah kan kamu yang ngajak. Saya bukan memaksa, hanya menawarkan. Kenapa diterima? Yang tidak bodoh kayak udah. Jadi para ibu bapak, nanti terjadi semacam begitu. Ini gara-gara kamu, jangan menyalahkan saya. Saya menawarkan, kenapa Anda mau? Ya karena tawaranmu menarik, ya itu persoalannya. Itu bohong sebetulnya. Bohong, itu iblis nantinya di akhirat. Menjawabnya begitu. Ya. Nah Bapak Ibu, bagian dari pasukan iblis adalah asyaiton tadi ya. Kemudian paling tidak 3 kesimpulan nih. Surat Al-An'am 112 113 ini trik yang dipakai oleh iblis lewat apa yang disebut dengan zukhrufal qawli gururan, kata-kata indah tapi menipu. Zukhruf indah, menina-bobokan tapi gurur sebetulnya, menipu. Iklan itu banyak yang begitu. Iklan, coba lihat merek coklat merek tertentu atau kecap misalnya, banyak penelitian ternyata gula yang lebih dominan dibanding kacang kedelainya. Makanya kemudian timbul diabetes. Itu contoh betapa, kalau nggak percaya Bapak Ibu perhatikan ingredients, komposisi isi dari makanan itu berapa persen, berapa gram dan sebagainya, itu bagian dari iklan. Jadi iklan itu adalah zukhrufal qaul gurur. Kata-katanya indah tapi menipu. Seolah-olah kalau misalnya produk kecantikan, kalau pakai ini nanti seperti Agnes Mo. Cobalah pakai ini, ternyata ambernya gendut kulitnya gitu. Hidung amber hidung. Padahal pakai produk itu, kenapa saya nggak putih-putih? Dan memang begitu pigmen kulit Anda, percuma. Itu gurur namanya. Atau contoh rokok. Rokok itu setahu saya iklannya hebat-hebat. Orang kreatif lah, pemberani lah, sampai ke gunung meletus pun dia nggak takut. Faktanya lari nggak ketika gunung meletus? Tetap lari. Atau kreatif, palsu semua itu. Tapi begitulah kira-kira manusia, dibuat yang palsu-palsu tapi menarik, percaya. Quran menyebutnya zukhrufal qaul gururan. Nah, 3 teknik. 1, litasgha ilaihi afidah. Ayat 113-nya. Litasgha ilaihi afidah. Supaya menarik hati. Maka lewat kata-kata yang bermakna wow. Jadi gambaran seperti rokok dan seterusnya. Yang kedua, kalau sudah ditarik hatinya, diciptakan sedemikian rupa supaya liyardo, merasa puas di situ. Bahasa marketingnya satisfaction. Merasa wah ini gue banget. Kalau sebuah produk sudah mendapatkan respon wow dari user pemakai, dapat tuh berarti. Tapi kalau belum dapat wow, berarti belum loyal. Nah itulah setan. Bagaimana menciptakan liyardo yang kedua. Kalau sudah liyardo tercipta atau satisfaction tadi, maka orang itu akan menjadi muktarifun, loyalis, akan menjadi setia kepada produk. Sehingga kalau kata Katon Bagaskara, susah pindah ke lain hati. Karena enggak, yang ini aja, saya pengalaman nggak enak, yang ini aja, itu susah pindah ke lain hati. Jadi loyal di situ. Itulah mahabbah nantinya. Tadi ayatnya kan dibaca, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Tadi yang dibacakan Al Imran, bahwa kalau kalian mencintai Allah fattabi'uni, nanti ujungnya ke sana. Akidah itu kita berharap sampai ke sana nantinya kalau sudah pembahasan.
masalah materi masing-masing. Itu Bapak Ibu, jadi 3 zukhrufal qaul yang dipakai syaitan. 1, litasgho, menarik dulu supaya kita tertarik lalu membeli. Yang kedua, jadi ketika tertarik pasti ada tindakan namanya buying decision, keputusan pembelian. Kalau sudah membeli, mencicipi, merasakan, diciptakan yardo, puas, dengan cara bonus ditawari lagi, CRM dipertahankan, customer relationship management ditanya lagi, terus dikontak lagi dan sebagainya, ya, sampai akhirnya muktarifun, jadi loyal. Nah, salah satu buku yang sangat luar biasa, sangat bagus adalah Talbis Iblisnya Ibnul Jauzi. Kata beliau, saya kutip dari salah satu halaman ya, tentang talbis iblis. I'lam, ketahuilah wahai kaum mukmin, inna awwala talbis iblis 'alan nas, sesungguhnya tipu daya iblis yang pertama, awwala talbis iblis atas manusia adalah saddahum 'anil ilmi, menghalang-halangi untuk berminat mencari ilmu. Hati-hati, kalau sudah orang mencari ilmu, itu talbis iblis sudah masuk. Sementara banyak yang malas cari ilmu. Setidaknya 3 poin yang sering menghalangi orang cari ilmu. 1, kibir. Kibir itu takabur bisa, istikbar bisa. Itu kibir, karena indikator kibir itu dalam Sahih Muslim 2. Kalau tidak gontonas, meremehkan orang lain ya, atau batarul haq, menolak kebenaran, itu kibir. Jadi ketika ditanya mal kibru ya Rasulullah, apa itu kibir? Kibir itu tadi gontonas, meremehkan orang, merendahkan orang, atau batarul haq, menolak kebenaran. 2 kemungkinan itu ada pada diri saya, pada diri kita semua, kalau tidak terbuka. Sehingga contoh kibir itu ya seperti inilah bahasa lokal masyarakatnya. Dia bilang, ngaji main tak enak. Emang gak bisa nyambut kumah, ya gitu ya. Beributer, ya gitu ya. Aduh, tapi kalau ditanya nggak ngerti sebetulnya, dia menolak. Gimana? Ya gitu ya, baru diterangkan segala tuh. Sebetulnya dia nggak ngerti. Itu namanya takabur. Kalau istikbar, enggak, malas. Ada unsur malasnya juga. Makanya hadis menyebut orang miskin bukan takabur, tapi istikbar. Emang ada orang miskin mengatakan, akulah paling miskin di dunia, bangga? Nggak mungkin. Tetapi kalau menolak ajakan taat, banyak. Nah, orang yang berlebih, the haves, gitu, kalau istilah Amin Rais, the haves, bukan the haves not. Gitu. Kalau the haves not itu pasti orang yang tidak perlunya, maksudnya adalah orang yang istikbar, tadi susah diajak taat. Kalau Bapak Ibu terjun ke pinggiran, susahnya luar biasa. Tapi kalau ada urusan perut, paling depan. Itu tantangan kita hari ini. Tidak semua, betul, tidak semua. Tapi dominan, mayoritas begitu. Jadi kalau tidak ada penggerak perutnya, sulit sekali. Tapi kalau ada penggerak perutnya, ayo atuh. Jadi cenderung terjebak oleh nifak, oleh sifat nifak, oleh sifat-sifat munafik. Sekali lagi, tidak semua, tapi sangat dominan. Hanya sebagian kecil mungkin yang masih menjaga marwah atau masih menjaga sebut saja ta'afuf ya, harga dirinya itu masih ada, tapi sangat sedikit dibanding dengan yang sebaliknya. Makanya entahlah bangsa ini majunya kapan, kalau kondisi mereka begitu terus. Sebab mereka dimanfaatkan 5 tahun sekali kan. Otak mereka pendek, tapi perutnya tarikannya besar. Makanya menarik, coba
Kenapa kalau hewan datar, kalau manusia ke atas, vertikal kan? Manusia kan vertikal, otak di atas, hati di tengah, perut di bawah, aurat di bawah lagi. Kalau hewan, apapun hewannya, horizontal nggak? Artinya ada nggak yang dominan? Nggak ada. Ada nggak pengendali? Nggak ada. Makanya manusia yang lebih tertarik pada perut dan di bawahnya disamakan. Nauzubillah. Kan gitu kalau Qurannya. Kama salil kalbi misalnya. Atau kal an'am, itu banyak tuh. Beberapa kata. Nanti kita perlihatkan ayatnya. Jadi kembali ke sini. Ibnu Jauzi mengingatkan kita begitu. Iklan, ketahuilah kawan. Inna awwalat talbis iblis. Tipu daya iblis paling pertama itu saddahum anil ilmi. Menahan manusia dari ketertarikan pada ilmu. Jadi bersyukurlah kita ini masih minat cari ilmu yang diajar agama ya. Padahal kan kata hadis jelas, mayuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah inginkan akan naik khairan, meraih kebahagiaan, keutamaan dan seterusnya. Diawali dari mana? Yufaqihu fiddin. Minat mempelajari agama. Gak pernah selesai soalnya belajar agama itu. Kemudian li'annal ilma nurun. Ilmu itu cahaya. Nah, tentang cahaya ada hewan juga. Hewan apa yang resepnya, yang sukanya itu gelap, sehingga kalau cahaya lari, kelelawar. Bahasa lokalnya codot atau codot. Hewan apa yang ketika ada cahaya senang berhubung atau berkerumun? Laron, bahasa Turkinya silarum. Turki turunan kidul, silarum. Pertanyaannya, kita mau jadi sirarum, mau jadi codot? Itu kan sederhananya. Kalau codot kelelawar, di mana ada cahaya, lari mereka terbang, menjauhi cahaya. Tapi kalau laron, justru mencintai cahaya. Nah, kata Ibnu Jazir, li'annal ilma nurun. Ilmu itu cahaya. Fa'idha atfa'a masabihahu, ketika cahaya itu padam, pelita itu padam, ya sudah, kita akan khabathahum fil zulal, kita akan terjerumus dalam kegelapan kaifa sya'a, yang dia mau. Artinya bahasa Qur'annya faqad dhalla dhalalan ba'idan. Semakin sesatnya jauh entah kemana. Atau bahasa ayat lainnya yalqauna goyan, akan terus menemui, menghadapi, mengalami kebingungan yang luar biasa. Nah, hari ini tidak sedikit satu keluarga bunuh diri. Kenapa? Karena tadi dia mengalami atfa'a masabih, ya, kegelapan pelita di dalam hatinya lantaran jauhnya dari agama. Insyaallah, makanya prihatinnya kita masyarakat di pinggiran begitu, ya. Kalaupun diajak, tadi pengalaman saya, ya Allah ya Rahman, ngajaknya itu mirip seperti harus mengajak ayam. Kalau nggak pakai ini nggak datang. Coba ayam sini ya, kumpul, datang nggak? Diajak oleh ibu, coba datang, diajak ngobrol ayam nggak, dia sini kumpul nggak? Enggak, tapi coba pakai beras, kumpul nggak? Nah itu beratnya, tidak sedikit, ya tidak sedikit. Baru kumpul kalau sudah lewat itu, tapi kalau bukan lewat itu susahnya luar biasa. Inilah tantangan dakwah di zaman modern. Garing tidak ngaji, emang nggak ada ngaji gitu? Itu tantangan. Baik, yang ketiga salisan al-ma'rifatu bi kutubillah. Kita akan mengenal, membahas juga tentang hakikat kitab-kitab Allah, ya. Nah, dalam Al-Quran kata kitab itu ada dua
makna ya. Pertama, kitab dalam arti buku catatan amal. Jadi kalau kita membaca Quran, maksud saya, lalu menemukan kata-kata kitab, maka pengertiannya dilihat dulu secara lengkap. Apa kitab yang dimaksud? Karena tidak secara otomatis bicara tentang Quran atau bicara tentang kitab-kitab sebelumnya. Ini contoh kata kitab tapi dalam konteks buku catatan amal. Surat 83, surat Al-Isra, surat 84, itulah beberapa contoh kata kitab. Al-Mutaffifin misalnya. Di ayat 7 ada kalimat Inna Kitabal Fujjar. Ini berarti buku catatan amal para pendurhaka. Jadi Al-Fujjar itu pendurhaka atau orang yang senantiasa menentang aturan Allah, namanya Fujjar. Nama kitabnya, nama buku catatan amalnya Sijjin. Sebaliknya kalau abror, kalangan orang yang berbuat baik, yang berbakti, yang taat kepada Allah, nama kitabnya Illiyin. Nah, nanti kitab ini akan dibuka oleh kita, akan dibaca oleh kita. Ayat ini. Jadi surat Al-Isra menggambarkan bahwa nukhriju lahu yaumal qiyamah, kami akan mengeluarkan masing-masing kitab tadi untuk setiap orang ya, catatan amal. Dalam kondisi kitab itu sudah mansyuro, sudah terbuka. Jadi kitaban mansyur, menerima kitab. Ayat lain menyebutkan ketika kita menerima buku catatan amal, ada yang dengan tangan kanan, biyamini, ada yang dengan bisimali, tangan kiri. Saya kira Bapak Ibu bisa menangkap ya gambaran. Kalau orang menerima dengan tangan kanan, simbol apa? Baik atau penghormatan kan? Maka anak kecil kan pakai tangan bagus sayang. Itu kan karena kanan adalah simbol bagus, baik, dan seterusnya. Kalau kiri, sebaliknya, buruk. Berarti ketika orang menerima tangan kiri, itu penghinaan. Bapak Ibu ingat, Pangeran Cornel di Sumedang salaman dengan komandan Belanda pakai tangan kanan kiri. Kenapa kiri? Menghina sebetulnya. Kiri kan menghina. Lihat aja di sana, di patung ada pangeran. Itu sejarahnya gitu. Kenapa Pangeran Cornel melakukan itu? Sebab dia ingin menghina bahwa saya memang Raja Sumedang, tapi hati saya tidak terima atas penjajahan. Maka salamnya tangan kiri. Itu simbol sebetulnya. Nah, nanti di akhirat pun begitu. Allah memberikan kepada para pendurhaka tadi dengan diterima tangan kiri tadi oleh dia. Untuk apa? Menghina yang bersangkutan, memberi tanda. Nah, ketika sudah diterima kitab itu, lihat ayat 14. Iqra kitabak, baca sendiri kitabmu. Binafsik, cukup kamu saja hari ini yang membaca. Hitung, hasiba. Ketika orang sudah membaca buku catatan amalnya, terus hasilnya jelek, berubah nggak wajahnya? Langsung wujuhu yauma idzin khashi'ah. Iya gede kan ini. Nyesal di situ. Kalau hasilnya baik kan, wujuh yauma idzin na'imah, berseri-seri, cerah, alhamdulillah ya Allah. Ternyata tidak sia-sia keletihan, kelelahan selama di dunia. Begitu rupa ini hasil. Jadi yang kita lakukan hari ini pun insya Allah dicatat. Pertanyaannya, kenapa kiraman katibin? Kenapa pencatatnya malaikat? Sebab nanti seperti anak kecil yang membuat agenda Ramadan, sholat 5 waktu, checklist semua. Ditanya, adik kan nggak sholat, biarin aja tuh mah. Itu kan nanti. Sebab orang tua pun masih banyak yang seperti anak kecil, tidak melakukan sesuatu tapi merasa melakukan sesuatu. Hati-hati. Kenapa? Ya tadi, ya
Manusia kan inginnya begitu. Kalau bisa sih tidak melakukan apapun tapi dapat sesuatu. Betul ya? Tidak melakukan apapun tapi dapat sesuatu. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selalu terkait dengan itu. Baik Para Ibu, itu tentang kitab yang pertama. Nah, kitab yang kedua adalah kalamullah. Jadi kalau digambarkannya seperti ini. Ma'rifatu bi kutubillah itu ada dua. Pertama al-kutub lil amal, kitab yang berkaitan dengan catatan amal tadi, sudah disebutkan ya tadi dalilnya. Sedangkan yang kedua al-kutub lil kalam, berbentuk kalamullah, firman Allah. Inilah yang nanti kita ulas sedikit sejarah mengenai Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Ya, gambarannya seperti apa nanti. Kemudian yang kedua, kalam, kitab Allah dalam pengertian kalam tadi ya. Nah, secara umum seluruh kitab Allah yang pernah turun yang di dalam Al-Baqarah kita wajib mengimaninya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila. Nah itu kan, wa ma unzila min qabli. Berarti setiap mukmin tidak boleh iman sebatas kepada Quran, tapi harus juga kepada yang sebelumnya. Namun pertanyaannya ini muncul, apakah kemudian kita harus mempelajari kitab-kitab yang lain? Nggak perlu, kecuali orang-orang tertentu dalam konteks misalnya untuk studi banding, itu pun ketat ya syaratnya. Yang pasti seluruh konsep atau konten dari kitab tadi sudah ada di dalam Quran. Apa yang terdapat misalnya Taurat yang terkenal dengan the Ten Commandment, yang kalau ibu ke rumah sakit Advent ada semua. Pernah ke Advent? Di tengah-tengah itu ada taman. Itu the Ten Commandment. Semua mirip dengan Islam. Larangan membunuh, berbakti ke orang tua, itu memang bagian dari kecil dari Taurat. Tetapi itu sudah tercantum semua ada dalam Quran. Ya, kayak begitu pula dengan Zabur, Injil apalagi. Maka secara umum semua kitab Allah itu disebut dengan fungsi yang sama, al-huda. Tetapi Quran lebih sempurna dan seterusnya, nanti kita lebih rinci pada pembahasan masing-masing ya. Ini masih mukadimah sekali lagi. Nah, ini beberapa ayat yang menggambarkan itu. Misalnya 285 Al-Baqarah ini ada kalimat wa kutubihi, untuk menunjukkan bahwa ya kita harus beriman kepada semua kitab. Kalau beriman kepada semua kitab harus ya. Wabil khusus nanti kepada Quran tentang bagaimana berimannya, tentu teknisnya banyak. Tidak cukup dengan beriman, tapi juga ada tindakan lain. Misalnya dimulai dari, saya menyebutnya 4T ya. Untuk mengimani Quran tidak cukup dengan iman saja, tetapi harus 4T dilakukan. T pertama tilawah. Tentu kita harus terampil membaca supaya kita membiasakan tilawah harian. Karena bagaimanapun kita nggak boleh membiarkan Quran terongkok tak pernah disentuh. Harus kita baca. Jadi kita bersyukur ada anak-anak muda odot ya, one day one juice. Oke lah, orang anak mudanya odot, para ibu bapaknya one day one sheet, one page. Satu hari satu halaman, oke. Aduh udah 1 juz malah. Ribu can masak, can ira masak, coba ini. Oke lah, tapi paling tidak 1 hari 1 halaman misalnya. 1 hari 1 ruku atau apa terserah. Bahkan 1 hari 1 ayat juga boleh lah. Tapi terlalu gitu. Sehari 1 ayat. Kita coba itu namanya tilawah. Jadi wayahna terampil. Cukup dengan membaca tentu tidak. Ada yang kedua, tafhim. Sebab saya pernah ikut seminar tentang pendidikan.
salah satu persoalan serius di Indonesia itu namanya functionally illiterate. Illiterate itu maksudnya buta huruf, buta makna. Jadi yang disebut dengan functionally illiterate adalah gagal paham apa yang dibaca. Ini melanda banyak orang, termasuk mahasiswa. Mahasiswa lebih parah lagi. Kenapa? Mereka kan kaum intelektual, mestinya minat baca kuat, memahami juga kuat. Apa yang terjadi? Enggak. Kenapa? Teknologi. Misalnya, saya pernah ngajar beri tugas, kalian tugas studi kasus, ini, langsung copy paste, tidak diedit, tidak dibenahi, persis sama. Ditanya, apa isinya? Nggak tahu Pak. Ya Allah nggak tahu. Dia nggak baca? Enggak Pak. Jujur aja, enggak, saya nggak baca Pak. Copy aja lah. Ngerti nggak? Nah ini melanda umat Islam juga. Sudah banyak yang nggak bisa baca Quran, ditambah yang bisa baca berhenti sebatas baca. Ngerti nggak jadinya? Lah bagaimana bisa menerima nilai-nilai agama kita kalau nggak ngerti isinya? Itu namanya functionally illiterate. Gagal paham, nggak ngerti, tidak mampu menangkap makna, itu bahaya sekali. Karena akan berkaitan erat dengan mindset. Apakah growth mindset, apakah kita ini cara berpikirnya bertumbuh atau diam terpaku. Kalau muslim dituntut untuk bertumbuh, bukan diam terpaku. Kaku begitu aja enggak, harus tumbuh. Tetapi tumbuh itu bukan ke samping, bukan ke depan kalau bapak-bapak. Ya Pak. Tapi ke atas gitu. Tumbuh itu bukan ke depan, bukan juga ke samping, tapi ke atas. Ada progresivitas di sana. Itu yang kedua, tafhim. Jadi kita mencoba untuk terus memahaminya supaya bisa menangkap maknanya. Yang ketiga baru tahfiz. Ya kita belajar tahfiz. Ya sudah, ya saya ingatkan jangan bohong apa-apa. Yang sudah dihafal lupa lagi tinggal diulang murojaah. Masalah toh kita bukan masalah target untuk dilombakan. Apalagi lupa lagi, tinggal balik lagi ya. Apa susahnya? Yang penting terus terjadi. Kita ini kan bukan ese poho gancang ingat, tapi ese ingat gancang poho. Laras nggak? Nyetang mata ya udah nggak apa-apa, nggak usah putus asa. Amal justru lebih parah, lebih salah ketika mengatakan aduh dah saya ingat nah terus eren, lebih parah. Jadi ya sudah saja berikhtiar. Oke, ada sedikit cerita menarik ya. Istri saya ngajar ibu-ibu beberapa kelas dari nol pakai ikro. Macam-macam kan usianya, ada yang 50, ada yang 60, bahkan ada yang di atas. Nah, ada yang rajin belajar sendiri di rumah, jadi kan cepet ikronya. Jadi nol, ikro klasikal ya. Cerita menariknya adalah ada dua ibu-ibu yang terus bagus nih. Maksudnya ikro 1 lancar, ikro 2 lancar. Ketika sudah ikro 4, nah muncul yang satu ini berhenti aja tiba-tiba. Berhenti satu ya, jadi ada ibu A, ibu B. Yang berhenti itu ibu A. Berhenti, terus yang lain suka ke masjid dia nggak lagi. Ditanya, ibu kenapa nggak ngaji lagi? Disalahkan wae. Hah? Disalahin? Ya betul itu, disalahin terus, nggak naik-naik. Saya tanya ke istri, emang gitu? Lah ini salahkan, emang diluruskan. Kan memang benar dilurus. Jadi TL gitu, nggak lulus lagi, berhenti. Tak lama kemudian meninggal. Jadi 3 bulan setelah berhenti meninggal. Sayang kan lu? Nah itu. Jadi ketika diingatkan supaya benar kan sulit, tidak mau tadi. Benar itu kan? Wayahna berikhtiar saja terus gitu. Enggak. Berhenti nih. Aduh, masya Allah, sayang. Itulah yang saya ingatkan cangpoho. Jadi harus betul-betul kuat semangatnya untuk senanglah belajar, nikmati, insya Allah pada akhirnya ada
ada keberkahan di sana ya. Yang keempat adalah tatbiqun, pengamalan. Tentu pengamalan setelah tafhim tadi kan, memahami oh harus begini, harus begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tentang kitab tadi ya. Nah, Quran itu disebut dengan Syifa'ur Rahmah. Saya kira sudah sangat terkenal ya. Rahmatun adalah Quran. Sehingga pasti dimanapun, siapapun, bagaimanapun kondisinya, ketika Quran hadir, maka insya Allah rahmat ada di situ. Sehingga ya bagaimanapun ya, kalau kita menghidupkan nilai-nilai Quran selain tadi tilawah, otomatis rahmatun di situ, disirami rahmat Allah. Makanya di dalam sebuah hadis itu kan terkenal sekali ya, menjadi pendorong buat kita. Tidaklah kumpul ijtama'u, kumpul satu kaum, yatlunahu kitab Allah, yatluna kitab Allah, membaca menelaah kitab Allah, wa yatadarusuna, mempelajarinya, maka kata Rasul ghasyiyatuhumur rahmah, Allah menaungi orang-orang yang berkumpul tadi dengan rahmat. Nah, jadi mencari rahmat itu begitu mudah, antara lain lewat Quran tadi. Nggak tahu kalau mencari para rahmat mudah apa susah itu. Itu para ibu bapak. Jadi penjelasannya ya. Setiap Rasul memiliki kitab ya pasti. Tentu ada yang baru, ada yang mengikuti yang lama ya. Yang pasti pedoman setiap Nabi dan Rasul pasti menunjuk pada kitab tadi. Itu singkatnya Bapak Ibu. Oke, nah tentang iman kepada kitab Allah wabil khusus Quran. Saya kira ini sudah sangat nanti ke teknis ya. Jadi kita lewat saja dulu. Yang pasti ketika kita mendalami tadi Quran, maka kita akan bisa membedakan mana yang al-haq, mana yang batil, mana yang khair, mana yang syar, mana yang haram, mana yang halal, mana yang hasan, mana yang qabih. Semuanya kita tahu setelah mendalami Al-Quran satu sama lain. Yang pasti Musa alaihissalam pun ketika sedikit saya kaitkan dengan kemerdekaan ini ya. Ayat 47 surat Toha itu merupakan salah satu upaya Musa memerdekakan Bani Israel. Tapi uniknya mengingatkan Fir'aun, negosiasi lah, Fir'aun, udahlah lepasin tuh Bani Israel, jangan kamu jajah. Lalu memberikan kalimat ini, qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Satu, hai Fir'aun, lepaskan Bani Israel, jangan kau siksa. Ini dalam rangka membebaskan Bani Israel dari penjajahan waktu itu. Yang kedua, kalau kamu mengikuti petunjuk Allah nih, kamu selamat. Jadi menyadarkan Fir'aun untuk berubah. Nah, kemerdekaan itu hakikatnya terbebas dari tekanan siapapun. Tetapi bagian dari rahmat Allah. Merdeka itu bagian dari rahmat Allah. Makanya alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur. Pertanyaannya Bu, mana yang disebutkan lebih dulu, rahmat atau keinginan luhur? Rahmat. Kenapa? Itulah tauhid. Jadi para pendiri bangsa menyadari betul hakikat rahmat. Bukan semata-mata ini karena keinginan, bukan. Bukan semata-mata azab. Yang penting keinginan kuat. Kalau Allah tidak memberi rahmat, gak mungkin terwujud. Jadi tauhid bagi saya, itulah kata-kata rahmat tadi ya. Hidup ini yang kita kerjakan adalah rahmat ya. Nah yang keempat, mengenal para nabi ya. Para nabi dan rasul nanti kita akan ulas lebih jauh. Yang pasti kalau dibuat skemanya seperti ini. Nabi menurut Ibnu Katsir terlepas dari khilaf ya, di antara
Mufassirin ada yang menolak hadis ini, tapi Ibnu Katsir mengutipnya. Nabi itu 124.000. Sekali lagi, Said Kutub antara lain tidak terima hadis ini oleh beliau. Ya, tapi oke lah, itu persoalan gelap ya. Kemudian diperas menjadi Rasul kurang lebih 413. Sama ya. Diperas lagi menjadi 2. Satu qasasnahum alaik, kata surat An-Nisa, dikisahkan dalam Quran. Ada juga yang tidak dikisahkan dalam Quran, lam naqsushum alaik. Yang qasasnahum alaik, yang dikisahkan Allah dalam Quran, memang tidak sepakat bulat ya. Ada yang menyatakan 28 orang, ada yang menyatakan 25. Nah, pandangan yang populer di Indonesia, nah 25. Dari biasalah ibu sudah hafal ya. Itu yang populer. Sebut saja, katakanlah kita ambil 25 tadi. Dari 25 itu 4 orang menjadi ulul azmi ditambah Rasulullah SAW. 4 orang itu antara lain ini dalilnya ya, Asyura. Ada Nuhan, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Inilah ulul azmi ditambah dengan Rasulullah SAW. Sebelum kita lanjut, menariknya gini. Tadi kembali ke Al-Imran yang dibaca tadi ya. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. 4 nama disebutkan di situ. Adam, Nuh, Ibrahim, Imran. Pertanyaannya, mengapa Adam dan Nuh tidak pakai ala Adama, ala Nuhin? Tapi kalau Ibrahim pakai ala Ibrahim, ala Imran. Sebabnya adalah Adam dan Nuh masuk kategori keluarga gagal. Adakah cacat moral di antara anak Adam? Ada. Itu berarti bukan keluarga, tapi pribadi, individu. Karena apakah salah Adam? Enggak juga. Kan Adam sudah mengingatkan anaknya, mendidiknya, enggak salah. Tapi itu ujian. Ya Allah. Nuh apalagi? Nuh lebih berat. Bukan aja anak, tapi istri. Bahkan di dalam surat At-Tahrim, istri Nuh diabadikan dengan ungkapan khonatahuma. Di sisi lain, Nuh disebut oleh Allah falam yugniya anhuma. Nuh nggak bisa mengubah keadaan atau tidak bisa menghalangi Allah untuk mengazab istrinya itu. Khonatahuma. Apakah Nuh membiarkan istrinya? Enggak. Berikhtiar, diingatkan, fa'izuhun, dinasehati supaya menjadi mar'atus sholihah. Tapi kan tidak semudah itu. Akhirnya Nuh pun gagal jadi suami tanda kutip, jadi ayah. Sebab salah seorang anaknya sama. Makanya tadi Adam wa Nuhan. Tapi kalau Ibrahim, ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Sebab sosok Ibrahim sebagai ayah hebat, luar biasa. Ya cerdas, ya muallim, ya qanit, ya hanif gitu. Ibrahim itu kan alaihissalam ya, banyak karakter istimewa. Ada hanif, ada qanit, ada makana lil musyrik, ada aba al anbiya, ada khalilullah, itu Ibrahim alaihissalam. Jadi luar biasa sosok beliau ini ya. Oke, dengan Imran sama. Beliau memang bukan nabi, tapi orang saleh. Istrinya tadi diceritakan yang ketika hamil berkata, inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Itu istri Imran, saleh. Begitu pula anaknya Maryam, samaituha Maryam, solehah ya. Nanti anak dari Maryam, Isa bin Maryam, nabi. Nah itu jadi ayah, istri, anak, cucu. Sebuah proses yang kita semua pengen begitu kan ya. Insya Allah inginnya mah.
Oke, 4 orang itu kemudian diperas lagi menjadi 2 Khalilullah, kekasih Allah. Tetapi uniknya dua-duanya juga disebut uswatun hasanah ya, baik Ibrahim maupun Rasulullah SAW. Tetapi uniknya adalah Allah menyebut Ibrahim dengan nama langsung, seperti di dalam surat 60 ayat 4 bahwa uswatun hasanah fi Ibrahim. Tapi kalau Rasulullah SAW fi Rasulillahi uswatun, bukan fi Muhammadin. Itu juga unik. Oh, tahu saya ya, beliau Allah ketika menyapa beliau itu tidak dengan nama ya Muhammad, itu bukan, tapi ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, itu keistimewaan. Jadi bersyukurlah kita menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW yang sangat istimewa. Hingga kita tadi fattabi'uni, mengikuti beliau tentu dengan segala konsekuensinya ya. Dari Khalilullah cuma satu yang diberi kesempatan memberi syafaat, Rasulullah SAW. Ibrahim juga diberi keutamaan pada hari kiamat. Beliaulah orang pertama yang diberi kiswah, diberi baju. Jadi ketika bangun kita semua kan telanjang, ya. Dan orang pertama yang diberi baju adalah Ibrahim alaihissalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini hadis yang menerangkan bahwa syafaatku syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Da'wati, doaku, kata beliau, doaku adalah berupa syafaat untuk umatku nanti pada hari kiamat. Syaratnya la yusyriku billahi syai'an. Jadi kalau kita tidak mati dalam keadaan syirik, insya Allah dapat syafaat. Peluangnya ada di sana. Yang jadi masalah adalah kematiannya jangan syirik, itu yang berat. Makanya tauhid harus tetap kita jaga sehingga terpelihara dari kemungkinan syirik. Barangkali itu yang kita bahas pada pagi ini, melanjutkan materi sebelumnya, masih tentang muqaddimah kitab Al-Qawaid Al-Islamiyah tentang akidah ya. Kita akan lanjutkan kembali. Barakallahu fiikum. Mungkin ada yang bertanyakan? Oh, tafhim, tahfiz, tatbik, tatbikun, THBIQ, tatbikun, tobakoh, proses pengamalan, proses implementasi. Baik, kalau tidak ada, Oke. Ini menarik tentang histologi. Mungkin nanti lebih rincinya. Kalau secara pertama logika atau sejarah, catatan setahu saya sebetulnya berkeluarga, dan nama istri yang disembunyikan dari catatan sejarah Nasoro adalah Magdalena. Magdalena dirahasiakan itu. Kenapa? Kalau itu dibongkar bermasalah tadi. Makanya disembunyikan, nggak ada kisahnya. Sebetulnya ada tadi, punya istri, punya anak, ya itu kira-kira. Insya Allah lebih lanjut nantilah gambarannya, karena ini masih pengantar. Ya. Baik. Kalau pertanyaannya apakah itu catatan sejarah? Ya, sebab Qur'annya sendiri menerangkan kitabun markum, kitab yang merupakan rangkuman. Ibu kenal istilah rekaman? Itu bahasa Arab, rokoma. Rokoman. Kita menyebutnya rekaman. Jadi markum itu adalah catatan seluruh sirah pribadi kita dari awal sampai akhir. Kalau hal-hal yang buruk maksudnya ke sijin,
yang baik ke iliyin. Nanti ketika misalnya karena kita berbuat baik, dihapuslah yang di sijin. Terus begitu. Karena itulah supaya yang di sijinya 0, 0 gitu, ya kita hapus dengan kebaikan-kebaikan. Quran menggunakan kalimat yuzhibanas sayyi'at bil hasan. Hapuslah hal-hal yang buruk dengan kebaikan. Contohnya saat kita lupa bahwa itu salah, astagfirullah, itu langsung hilang. Istighfar itu bagian dari alat untuk menghilangkan kekeliruan. Tetapi bukan istighfarnya begini, hasil korupsi dipegang terus astagfirullah, bukan. Itu percuma juga. Begitu barangkali. Iya, terpisahkan. Tapi bisa dihapus gitu. Tapi dihapusnya bukan oleh tim ibu yang bawa gitu, nggak bisa. Itu oleh Allah lagi kawannya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan sekali lagi kita istiqomah summastaqamu. Bagaimanapun tadi ya, melaksanakan kebaikan itu terkadang lelah kalau kita tidak menikmati. Ya, Quran mengatakan fastabir li ibadati, bersabarlah di dalam peribadatan. Nah, sementara ibadah itu, sabar itu tidak mudah juga. Masabruka illa billah. Kamu nggak mungkin bisa sabar kecuali bersama Allah, karena Allah. Maka dengan terus memohon dan menghidupkan hati, insya Allah kita bisa bersabar di dalam ketaatan meski dalam situasi yang sulit sekalipun ya. Barakallah, subhanakallah bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.